Oke, hari ini kita di chapter ke-6, teman-teman, yang mana chapter ke-6 ini atau hari ke-6 ini kita akan mempelajari mengenai phrasing. Yang pertama yaitu materi penggunaan kelas kata adjektif atau kata sifat. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu materi kita sebelumnya ya. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima kita sudah belajar mengenai sentencing. Ya, yang mana sentence itu wajib punya subjek dan predikat. Subjek itu dari kata benda, kalau enggak gitu dari kata ganti. Kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Jadi hanya verb 1 atau verb SES, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan semuanya artikan aktif ya, teman-teman. Kecuali jika auxiliary verbnya berupa to be verb 3, nanti artinya jadi pasif seperti itu. Kemudian jika teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Oke. Kemudian di dalam kalimat, kalau misalkan mau dimasukkan dua subjek predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction ya teman-teman. Atau kata hubung. Nah conjunction ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fanboys dan selain fanboys. Fanboys itu singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Sedangkan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so itu masuk ke yang bagian kanan, yaitu selain fanboys. Ada banyak sekali conjunction selain fanboys ya, teman-teman. Nah, bedanya adalah kenapa kok fanboys dibedakan dari conjunction yang lain? Karena penggunaannya yang beda, yaitu fanboys itu hanya bisa di tengah-tengah kalimat, dia tidak bisa muncul di awal, sedangkan selain fanboys itu bisa, dia di awal bisa juga di tengah. Jadi nanti kalau dituliskan pola kalimat, ketika fanboys menghubungkan dua subjek dua predikat hanya satu polanya ya, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys itu bentuknya ada 3 karena dia bisa pindah-pindah ya teman-teman. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Kemudian perbedaan yang terakhir, fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja yang mana syaratnya harus paralel atau setara atau sama, ya. Sedangkan conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga sudah belajar mengenai inversi ya, pembalikan posisi kalimat yang mana biasanya kalimat itu urutannya subjek dulu baru predikat. Kalau di inversi nanti ada bagian dari predikat yang dia pindah sebelum subjek. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, di soal structure TOEFL itu ada 6 penanda inversi atau kita ada 6 penanda kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek ya. Yaitu yang pertama adanya there yang mana dia pindah sebelum subjek tanpa koma, kemudian ada adverb of place atau keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb ya, sebelum subjek tanpa ada koma, kemudian ada komparatif atau perbandingan, caranya kita bilang lebih dari ya. Jadi setelahnya kata dari atau than-nya itu boleh diinversi, boleh juga tidak. Jadi nomor 4 ini lebih fleksibel. Kemudian yang kelima ada verb ing dan verb 3 namanya participle ya, yang dia agak panjang, teman-teman. Dia pindah sebelum subjek kemudian tanpa koma, jadi penanda inversi. Dan yang terakhir adalah pada kasus kalimat pengandaian atau conditional sentence, yang mana conjunction if-nya itu kita hapus. Nanti harus kita ganti. Ya, jadi kalau tipe 1 penandanya will verb 1, digantinya nanti jadi should. Tipe kedua penandanya would verb 1. If-nya diganti jadi were. Kemudian yang ketiga itu penandanya agak panjang yaitu would have verb 3. Nah, nanti kalau ada would have verb 3, if-nya dihapus diganti menjadi had. Seperti itu. Kemudian ada bentuk kalimat yang unik lagi namanya double komparatif ya, teman-teman, yaitu caranya bilang semakin apa, yaitu susunannya the more, the more. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama sampai hari kelima dirangkum di bab yang namanya sentencing. Hari ke-6 kita akan belajar mengenai phrasing. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita akan lanjutkan materi hari ke-6 yaitu mengenai phrasing. Nah, phrasing itu apa? Jadi sebelumnya kita sudah belajar sentencing, caranya membuat kalimat.
Nah, di dalam kalimat kita sudah mempelajari 4 kelas kata ya, yaitu kata benda, kata ganti, kata kerja, dan kata penghubung. Oke, yang mana mereka masing-masing di kalimat punya fungsi, teman-teman. Kalau subjek predikat itu, kalau subjek itu fungsinya noun, kalau nggak gitu pronoun yang bisa membuat subjek. Kalau predikat itu adalah fungsi dari kata kerja yaitu verb. Oke, kemudian di kalimat kalau mau ada 2 subjek, 2 predikat nggak apa-apa. Atau kalau saya balik, kalau teman-teman mau memasukkan conjunction di dalam kalimat, nanti kalimat utuhnya subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar bentuk kalimat yang unik, yaitu inversi dan double komparatif. Nah, nanti kalau teman-teman sudah cek dengan cara sentencing, tidak ada masalah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau sentencing kemarin adalah caranya membuat sentence atau kalimat, nah phrasing itu caranya membuat frase, teman-teman, atau phrase. Nah, frase itu apa? Frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Jadi ada mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya kenapa kok subjek itu bisa panjang sekali baru kita nemu predikat. Kemudian predikat juga kadang panjang sekali, ada auxiliary verb. Kadang di auxiliary-nya ditambahkan keterangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan frase ya, teman-teman. Jadi ada lebih dari satu kata di satu posisi kalimat, seperti itu. Nah, misal saya punya kalimat I saw a man on that bench last night. Saya melihat seorang pria di bangku itu tadi malam. Nah, ini kalau dipecah subjek, predikat, objek, keterangannya, jadinya seperti ini, teman-teman. Subjeknya adalah kata I. Nah, karena hanya satu kata, itu bukan frase. Namanya frase itu gabungan kata, teman-teman. Namanya gabungan berarti lebih dari satu. Nggak boleh cuma satu. Kalau satu namanya hanya kata, bukan frase. Ya. Kemudian predikatnya juga cuma satu kata, yaitu saw. Oke, berarti itu bukan frase. Nah, sekarang kita ke objek. Objek dari predikat saw adalah kata a man. Sebenarnya yang bisa jadi objek itu kata benda, teman-teman. Nah, kata benda man di objek di sini dijelaskan dengan kata sifat yaitu a. Nah, inilah yang dimaksud dengan frase. Jadi sebuah kata menempati satu posisi kalimat, kemudian dijelaskan dengan kata-kata yang lain. Seperti itu. Nah, penjelasnya itu yang disebut dengan determiner. Kalau determiner apa? Modifier namanya, teman. Jadi yang menjelaskan kata intinya di posisi kalimat tersebut, seperti itu. Nah, kemudian di keterangan ada dua ya, ada keterangan tempat yaitu on that bench atau di bangku itu, keterangan tempat. Keterangan waktunya adalah last night, tadi malam. Nah, keterangan tempatnya juga berupa frase karena dia 3 kata ya, on, that, sama bench. Oke. Kemudian last night juga 2 kata. Nah, ini juga berupa frase. Intinya adalah frase itu gabungan kata, jadi minimal ada 2 ya. 3 boleh, 4 dan banyak boleh. Minimal ada 2 namanya gabungan kata. Yang menempati satu posisi kalimat itu disebut dengan frase. Seperti itu. Kemudian di frase yang pertama ini nanti kita akan pelajari fungsi kelas kata adjektif, teman-teman. Nah, kata sifat atau adjektif itu fungsinya cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda atau menjelaskan noun. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Oke. Nah, tempatnya ini terbalik. Kalau di bahasa Indonesia, di bahasa kita, ketika kata sifat menjelaskan kata benda, itu kata bendanya dulu, baru kata sifatnya. Contohnya, rumah yang besar. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi kata sifatnya dulu baru kata benda. Nah, untuk bilang rumah yang besar dalam bahasa Inggris bukan house big, tapi big house. Seperti itu. Jadi kata sifatnya dulu baru kata benda setelahnya. Nah, sayangnya dalam bahasa Inggris kata sifat itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Ya, yang pertama ada namanya determiner, yang kedua deskriptif atau epitet, yang ketiga ada noun adjunct. Ini hanya nama, nggak perlu teman-teman ingat. Yang perlu teman-teman pahami adalah kenapa adjektif ini tiga-tiga ini bedanya apa? Seperti itu. Nah, yang pertama, adjektif jenis pertama atau namanya adalah determiner, ini adalah jenis kata sifat yang dia selalu butuh kata benda. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Ya, contohnya kata artinya seorang atau sebuah. Nggak bisa saya cuma bilang ke teman-teman, guys, I need a. Teman-teman, saya perlu sebuah. Terus saya diem. Pasti teman-teman tanya, sebuah apa?
Nah, sebuah itu butuh kata setelahnya yaitu kata benda. Misalnya sebuah rumah, sebuah mobil, sebuah kunci, sebuah pulpen. Nah, jadi sebuah itu butuh kata benda. Nah, itulah kata sifat yang termasuk ke dalam jenis pertama ini atau namanya determiner. Ya. Tapi ada beberapa, teman-teman, dikategorikan menjadi 6 ya determiner ini. Kategori pertama ini adalah untuk menentukan apakah kata bendanya itu jelas atau tidak. Yang kita ajak omong, orang yang kita ajak omong itu sudah tahu bendanya atau belum. Kalau bendanya sudah jelas, orang yang kita ajak omong sudah tahu, kita pakainya the untuk menjelaskan kata bendanya. Contohnya, the house is big. Rumah itu besar. Nah, kalau saya bilang rumah itu besar, pasti orang yang saya ajak omong sudah tahu rumah yang mana. Seperti itu. Tapi kalau saya pakainya atau en, orang yang saya ajak omong nggak tahu rumah yang mana. Contoh, I have a house. Saya memiliki sebuah rumah. Nah, orang yang saya ajak omong nggak tahu rumahnya yang mana, nggak tahu teman-teman. Hanya tahu saja kalau saya ini punya sebuah rumah. Seperti itu. Nah, itu bedanya adjektif yang the sama a sama an. Kemudian the ini boleh diikuti kata benda tunggal atau kata benda jamak ya. Jadi kita boleh bilang the house atau the houses. Tapi kalau atau en karena artinya adalah sebuah, namanya sebuah, seekor, seorang, sebutir, itu berarti ngomongin satu. Otomatis kata bendanya itu hanya bisa tunggal. Jadi kita hanya bisa bilang a house seperti itu. Ya nggak boleh a houses, itu nggak bisa teman-teman. Oke. Atau kalau di dalam grammar determiner yang jelas atau tidaknya ini nyebutnya adalah artikel ya, hanya nama. Oke, intinya artikel itu adalah jenis dari adjektif, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua ada yang kata sifat yang menentukan jauh dekatnya. Atau ini nyebutnya biasanya kalau di grammar itu demonstratif adjektif, hanya nama ya, nggak perlu diingat-ingat teman-teman. Intinya itu kata sifat. Nah, jauh dekat ini caranya kita bilang itu kalau bendanya jauh dari kita, kalau dekat itu ini ya. Nah, untuk bilang itu ada dua, bisa pakai that atau those. Misalnya kalau mau bilang rumah itu bagus, that house is classy misalnya. Ya. Jadi rumah itu berarti jauh dari saya, namanya itu. Tapi kalau pakai those berarti rumahnya jamak ya, teman-teman. Those houses are great misalnya. Rumah-rumah itu sangat keren misalnya. Oke. Kemudian kalau yang dekat itu pakainya this atau these. Nah, ini penulisan sama bacanya kebalik, teman-teman. Yang pakai yang pakai i bacanya yang pakai bacanya i. Jadi this, these seperti itu, oke? Nah, ini caranya bilang ini berarti bendanya dekat ya. Contohnya rumah ini, this house. Rumah-rumah ini, these houses. Seperti itu, oke? Kemudian yang berikutnya ini adalah kepemilikan, jadi punya siapa bendanya. Atau kalau di dalam grammar namanya possessive adjective, hanya nama. Ya, intinya kepemilikan itu adalah kata kata sifat ya, teman-teman menjelaskan kata benda dia. Contoh kepemilikan itu ada my, punyaku, your, punyamu atau punya kalian, their, punya mereka, our, punya kami atau punya kita, her, punya dia perempuan, his, punya dia laki-laki, it's, punya dia yang nggak tahu cewek cowoknya atau biasanya untuk selain manusia ya. Kemudian kata benda yang ditambahkan tanda petik S itu juga kepemilikan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada di TOEFL tanda petik S, berarti itu kepemilikan ya teman-teman. Nah, untuk determiner yang di dalam kotak oranye ini hanya bisa milih salah satu saja di dalam satu frase. Atau kata benda itu hanya bisa dijelaskan dengan salah satu saja. Jadi kalau sudah pakai the, jangan pakai that. Kalau sudah pakai that, jangan pakai there atau pakai the lagi. Jadi kita hanya boleh milih salah satu saja di dalam kotak oranye ini. Oke, untuk menjelaskan satu kata benda. Seperti itu. Kemudian determiner tapi masih ada lagi, yaitu yang berikutnya adalah angka. Yang pertama ini angka menunjukkan urutan, teman-teman. Contohnya adalah first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, next yang berikutnya, last yang terakhir, 11th yang ke-11, 21st yang ke-21 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian numeral yang kedua atau angka yang kedua ini adalah ngomongin urutan. Sorry, kok urutan? Jumlah, maaf, urutan sudah ya tadi teman-teman. Sekarang yang angka yang menunjukkan jumlah. Nah, contohnya ada one, satu, two, dua, three, tiga, many, banyak,
few, beberapa, most, hampir semua, a number of, sejumlah. Nah, a number of itu satu kata, teman-teman. Walaupun kelihatannya ada 3, tapi dia sebenarnya satu kata. Ya, artinya sejumlah. Sama kayak a lot of. A lot of itu kelihatannya 3 kata, tapi sebenarnya dia satu kata. Oke. Nah, salah satu di dalam numeral yang kardinal ini ada kata no. No itu artinya adalah tak satu pun, sama kayak zero artinya. Ya, jadi no itu kata sifat, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir caranya bilang yang lain, yaitu other. Nah, other itu temennya ada 3 ya. Jadi ada other, another, the other, sama the other. Nah, other itu diikuti kata benda plural, jadi kata bendanya jamak. Kalau another itu diikuti kata benda tunggal, ya. Kalau the other itu boleh jamak, boleh tunggal. Bedanya adalah kalau ada the-nya berarti bendanya jelas, seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah determiner atau jenis kata sifat yang butuh kata benda setelahnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke kata sifat jenis kedua yaitu deskriptif. Silahkan, teman-teman. Ya Kak, yang the other yang paling bawah itu the other plural sama the other singular, bedanya apa ya? Atau itu the others atau gimana? No. Kenapa sama? Kalau the others, teman-teman, itu dia bukan adjektif ya. Jadi hati-hati dengan kata ini. Others dan the others. Ini nggak boleh ada kata benda setelahnya. Memang ada dalam bahasa Inggris kata ini, others sama the others. Cuman mereka adalah kata ganti atau pronoun. Nah, pronoun itu nggak boleh diikuti kata benda lagi, nanti double, objek atau subjeknya. Ya, jadi memang the other itu boleh diikuti jamak, boleh diikuti plural. Sama kayak the tadi, teman-teman. The itu boleh diikuti jamak, boleh diikuti plural. Ya, jadi yang bawah itu memang the other ada 2 sama. The other plural, the other singular itu bentuknya sama-sama the other. Seperti itu, Miss. Kalau others itu tadi ya, jadi others itu dia kata ganti, teman-teman, atau pronoun. Ya, pronoun itu nggak boleh diikuti kata benda setelahnya. Harus berdiri sendiri entah sebagai subjek atau objek. Seperti itu. Contoh nih, misal kalau saya mau bilang kita harus membantu orang lain. Kita harus membantu orang lain. Nah, ini kalau diinggriskan, we have to help other people. Atau kalau teman-teman pakai others juga boleh, tapi jangan dikasih people. Karena others itu kata ganti, teman-teman. Jadi we have to help others. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau other harus ada kata bendanya setelahnya, kalau others jangan. Artinya dua-duanya sama, artinya yang lain. Bedanya adalah dia kata ganti sama kata sifat. Memang sebenarnya kalau di kata determiner yang jenis 2 yang terakhir ya, numeral itu juga bisa, teman-teman. Jadi kata ganti juga bisa jadi kata sifat. Jadi kita bisa bilang, misalnya nih teman saya bilang, I have 2 cars. Misalnya, saya punya 2 mobil, misalnya. Kita bisa bilang gini, one is red and the other is blue. For example ya, teman-teman, contohnya. Nah, one di situ itu bukan kata sifat, itu kata ganti. Kenapa kok bukan kata sifat? Karena nggak ada kata benda setelahnya. Ya, nah tapi boleh kita tambahkan kata benda setelahnya. Jadinya one car is red. Jadi salah satu mobilku atau salah satu mobil yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah merah dan yang lain itu biru. Seperti itu. Jadi boleh kita bilang one car is red, juga bisa bilang one is red, sama aja. Cuma beda kelas kata aja. Jadi kalau one car itu one-nya kata sifat, kalau nggak ada car-nya one aja, dia adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Sama kayak this juga. Kita bisa bilang this house is mine. Nah, misal kalau saya punya kalimat seperti ini, teman-teman. Saya punya 2 kalimat ya. This house is mine. Kemudian kalimat kedua, this is my house. Nah, di 2 kalimat ini ada kata this, teman-teman. Nah, yang atas, this-nya tidak berdiri sendiri sebagai subjek. Dia hanya menjelaskan kata house.
Inilah yang disebut dengan adjektif yang determiner. Oke, sedangkan yang bawah setelahnya this ini nggak ada kata benda, tiba-tiba bagian posisi kalimat yang lain yaitu predikat. Berarti this inilah kata intinya, subjek intinya, dia kata ganti. Seperti jadi determiner ini ada beberapa yang bisa jadi kata ganti sekaligus jadi kata sifat, tergantung penggunaannya saja bedanya. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah dapat maksud saya atau mungkin masih bingung? Dapat, Kak. Oke, Makasih. dapat. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan sebelum lanjut ke kata sifat jenis kedua. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke kata sifat jenis kedua, teman-teman, yaitu deskriptif atau epitet. Nah, ini namanya nggak perlu diingat-ingat. Di grammar itu yang sebenarnya saya pengen hilangkan adalah nama, karena itu nggak keluar di tes, teman-teman. Ditanyain, apa sih deskriptif? Itu nggak seperti itu. Jadi langsung ke prakteknya, seperti itu. Jadi kategori adjektif kedua ini beda dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi dia nggak bisa tanpa kata benda. Tapi kalau yang kedua ini, dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda, teman-teman. Contohnya adalah kata cantik atau beautiful. Ya, kita bisa bilang my mom is beautiful. Misalnya ya, kita juga bisa bilang my mom is a beautiful woman. Nah, yang atas tadi beautiful titik, nggak ada kata benda setelahnya. Tapi kalau yang bawah a beautiful woman, setelah beautiful ada kata woman. Nah, jadi beautiful itu adalah jenis kata sifat yang kedua ini ya. Dia bisa tanpa kata benda, bisa juga dengan kata benda. Seperti itu. Nah, untuk deskriptif atau jenis adjektif yang kedua ini dibagi menjadi 8 kategori, teman-teman. Sesuai urutannya, ya. Jadi ya, dari yang paling umum, jadi sifat bendanya yang paling umum, paling luas, ke yang paling sempit, seperti itu. Jadi sudah diurutkan. Yang pertama ada contohnya ada epic, luar biasa, expensive, mahal, famous, terkenal, kind, baik hati. Nah, ini adalah karakter atau kualitas bendanya. Jadi quality or character of the noun. Oke, bagaimana sih kata benda itu? Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah ukurannya atau size, teman-teman. Jadi seberapa besar bendanya? Contohnya ada gigantic, sangat besar, large, besar, tiny, sangat kecil, microscopic, mikroskopis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada archaic sama ancient, artinya kuno. Ada juga old, tua, misalnya ada young, muda, new, baru. Nah, itu masuk ke dalam yang ketiga ini ya, namanya umur atau age. Kalau nggak gitu hot itu panas, cold itu dingin, artinya ini temperatur atau suhunya. Ya. Jadi age atau temperature ini dimasukkan ke dalam satu nomor karena boleh dibolak-balik. Jadi boleh temperatur dulu baru age atau age dulu baru temperature. Nggak apa-apa, nggak salah teman-teman. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah kategori participle, yaitu kata sifat yang dibuat dari kata kerja, yaitu verb ing kalau nggak gitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, ya teman-teman. Contohnya ada kata burning yang terbakar, fascinating yang menarik atau yang menakjubkan, excited yang senang, confused yang bingung. Oke, misalkan kalau confusing berarti yang membingungkan. Sama kayak boring dan bored ya, teman-teman. Boring itu verb ing artinya yang membosankan. Kalau bored itu verb 3 artinya bosan. Seperti itu ya. Jadi jangan bilang I am boring. Itu salah kalau diartikan saya membosankan. Oke, jadi kalau mau bilang saya bosan ya I am bored, atau kalau mau pakai boring ya jangan pakai I, pakainya it. It is boring. Ini membosankan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada kata oval, itu oval, rectangular, itu balok, square itu adalah persegi 4, cubic, kubus, tubular, tabung ya teman-teman. Jadi ini adalah shape. Kemudian yang keenam, shape itu bentuk ya, sorry. Yang keenam itu ada maroon, violet, indigo, purple, silver, yellow, red, blue, dan sebagainya. Itu adalah warna atau color. Oke. Dan yang ketujuh itu ada dari mana bendanya atau di mana letak bendanya. Itu Japanese contohnya, dari Jepang. English dari Inggris. Canadian dari Kanada. American dari Amerika. Indonesian dari Indonesia. Chinese dari Cina dan seterusnya ya. Nah, ini termasuk ke dalam kategori origin, asalnya dari mana,
location bendanya di mana, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah dari apa bendanya dibuat, yaitu bahan pembuat bendanya itu, oke, atau material. Contohnya ada wooden, itu dari kayu, plastik dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kata sifat yang kedua ya, teman-teman. Jadi misalnya ada kata sifat yang termasuk ke ini harus digolongkan seperti itu. Misalkan cantik, oh berarti itu tergolong ke nomor 1. Dia adalah kualitas dan karakter bendanya. Misalnya ada besar, oh berarti dia nomor 2. Kalau ada cantik besar, berarti itu cantiknya dulu baru besarnya. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir itu kata sifat yang termasuk ke dalam noun adjunct. Jadi noun adjunct sendiri itu bukan adjektif murni, bukan kata sifat murni, teman-teman. Ya, namanya aja ada nounnya di dalam. Jadi ini adalah jenis kata sifat yang dibuat dari kata benda. Oke, jadi kata benda itu juga bisa berubah jadi kata sifat, teman-teman. Ya, jadi wujudnya tetap kata benda, tapi fungsinya dia mencuri kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Nanti jadinya ada kata benda menjelaskan kata benda lain. Oke, dan noun adjunct ini ada 2 jenis ya, ada yang dari noun murni, ada yang dibuat dari gerund atau verb ing. Nah, yang dari noun murni dulu contohnya adalah kata bookshelf, rak buku. Kalau kita membeli rak buku, pasti wujudnya rak, teman-teman, bukan buku. Oke, jadi kata buku di dalam rak buku itu hanya sebagai penjelas saja, ya. Wujudnya tetap rak, seperti itu. Jadi book itulah yang disebut dengan noun adjunct. Kemudian pencil case, kotak pensil. Kalau saya pergi ke toko misalnya mau beli kotak pensil, pasti diambilkan kotaknya, bukan pensilnya, ya. Nah, berarti kata pensil di dalam kotak pensil itu hanya sebagai penjelas saja. Namanya noun adjunct ya, teman-teman. Dan contoh terakhir adalah baby powder, bedak bayi. Nah, kalau saya ke toko beli bedak bayi, nggak mungkin sama bapaknya diberikan bayi ya, pasti diberikan bedak. Nah, berarti kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas kata bedak itu. Nah, itulah yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Jadi benda yang menjelaskan benda lain, seperti itu. Kemudian ada juga noun adjunct itu yang dibuat dari gerund. Gerund itu noun yang dibuat dari verb, teman-teman. Yaitu verb ing, ya. Contohnya adalah running shoes, sepatu lari. Oke. Yang kedua contohnya washing machine, mesin cuci. Contohnya dining table, meja makan. Nah, kata running, kata washing, kata dining itu adalah gerund. Dia menjelaskan kata benda setelahnya. Seperti itu. Nah, gerund itu kan kata benda. Nah, kata benda menjelaskan kata benda lain, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah 3 jenis kata sifat berdasarkan urutannya dan pemakaiannya masing-masing. Seperti itu. Sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, jenis soalnya ya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini caranya sama, jadi lakukan langkah sentencing dulu, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused. Itu verb 2 karena ada objeknya ya, berarti aktif. Oke. Subjeknya adalah social crusade, kata bendanya di crusade-nya. Oke, tarik ke belakang lagi sampai nemu predikat lagi, ternyata sudah tidak ada, teman-teman. Tidak ada conjunction, tidak ada predikat, tidak ada subjek. Artinya kalimat ini sudah lengkap subjek predikatnya, ya. Nah, di situ titik-titiknya berada di kata benda. Berada di subjek, yaitu menjelaskan kata benda. Yang menjelaskan kata benda di sini adalah kata sifat. Berarti cari ABCD yang kata sifat, dan ABCD yang kata sifat cuma satu. Ada yang masih ingat? Yang mana di antara ABCD yang kata sifat, teman-teman? Ada yang menjawab delta? Atau saya kasih sedikit apa namanya? Ini ya, teman-teman. Pancingan. Jadi ada salah satu kata sifat di ABCD ini yang masuk ke dalam penjumlah. Jadi menunjukkan jumlah bendanya ada berapa, atau sinonim kata zero. Tak seorang pun yang tadi saya sebutkan di determiner yang numeral, ya. Jawabannya adalah yang alfa, ya teman-teman, yaitu no. No itu adalah kata sifat.
Dia masuk ke dalam determiner. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Kalau yang Bravo, nothing itu adalah kata ganti atau pronoun. Kalau kita masukkan kata ganti atau pronoun di titik-titik di situ, nanti subjeknya double, sudah ada kata benda crusade, ditambahkan kata ganti nothing. Nah, nanti double subjeknya, nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, not itu keterangan. Nah, sebenarnya not itu jenis keterangan yang bisa menjelaskan kata benda, tapi kata bendanya harus sudah selesai, teman-teman. Maksudnya, crusade di situ kan bisa dihitung, artinya perjuangan, ya. Perjuangan itu bisa dihitung dan mana dia tunggal, maka sebelumnya sosial di situ harus ada determinernya. Misalnya kata a. Nah, baru sebelumnya dikasih not nggak apa-apa. Oke, tapi kalau nggak ada determinernya nggak boleh pakai not, nggak bisa. Nanti tetap ada yang hilang. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta non, non itu adalah kata ganti juga sama kayak yang Bravo ya. Nothing sama non itu artinya sama, kelas katanya juga sama, teman-teman. Artinya tak satu pun, bedanya kalau nothing itu untuk benda selain manusia saja. Jadi tak satu pun benda. Oke, tapi kalau non itu boleh tak satu pun benda, boleh tak seorang pun. Jadi dia juga bisa menggantikan nobody atau no one. Seperti itu ya. Nah, intinya kita nggak butuh kata ganti karena nanti subjeknya double. Otomatis jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih daripada ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran yang masuk ke dalam Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, contoh kedua caranya sama, teman-teman. Cari predikat dulu ya. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada can achieve. Itu adalah predikat. Kemudian kita cek subjeknya, hati-hati. Memang greyhound itu kata benda, teman-teman. Oke, tapi ini bukan subjek. Kenapa? Karena subjek dan predikat itu sama-sama pentingnya. Dia nggak boleh dipisah dengan satu koma, teman-teman. Kalau dipisah dengan 2 koma malah boleh. Ya, nanti yang diapit dengan 2 koma itu namanya adalah apositif. Oke. Nah, intinya ya sudah kita carikan koma lagi, teman-teman. Dan A, B, C, D yang punya koma itu cuma satu, yaitu yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan anjing tercepat atau namanya adalah greyhound, bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat is, subjeknya adalah Rache, ya. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, yaitu kata that, teman-teman. Predikatnya adalah can move. Oke, berarti sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Seperti itu. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah. Nah, berarti masalahnya di phrasing, di situ titik-titiknya berada di bagian subjek. Berarti itu hanya bisa diisi dengan kata sifat saja. Nah, A, B, C, D yang kata sifat hanya satu, yaitu yang alfa. Berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang Delta ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Fix jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, sebuah kunci pas merupakan sejenis roda atau batang yang bisa bergerak hanya dalam satu arah saja. Seperti itu. Nah, kunci pas itu sejenis kunci alat ya, peralatan yang dipakai untuk membuka kuncinya ban mobil itu ya, kalau nggak salah teman-teman. Tapi setahu saya itu namanya kunci pas, seperti itu. Nah, dari 3 contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita ke latihan, silakan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada seperti biasa. Ada. Oh, silakan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kenapa date-nya jadi subjek juga, Sir? Oke, jadi kalau teman-teman masih ingat ketika saya membahas apa namanya, conjunction yang selain fanboys itu ada yang saya hitemin, yaitu which, kemudian who, kemudian
that. Nah, kenapa saya hitamin? Karena ada penggunaan khususnya, yaitu itu tadi teman-teman. Which, who, that yang artinya yang, nah dia bisa menjabat sekaligus menjadi subjek. Jadi alias which, who, that itu bisa langsung diikuti predikat setelahnya. Nah, untuk memberikan contoh saya punya 2 kalimat nih. Misal saya punya kalimat seperti ini. Wawan dia adalah teman atau sorry, nggak ada yangnya ya berarti. Sebentar. Saya akan bilang orang yang dia memanggilmu tadi malam itu. Bentar, ini saya expand ya teman-teman. Adalah Mr. Rizky atau Mr. P gitu aja ya. Kemudian contoh kedua, orang yang memanggilmu tadi malam adalah Mr. P. Kira-kira enak yang mana, teman-teman? 2 kalimat ini enak yang nomor 1 atau yang nomor 2? Kalau dibaca. Nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, itu kalau ditranslate, teman-teman. The man who called you last night was Mr. P. Kalau ditranslate seperti ini. Nah, teman-teman boleh lihat di situ setelah kata the man ada kata who, ya artinya yang. Nah, dia termasuk ke dalam salah satu tadi. Setelahnya langsung diikuti predikat called seperti itu. Ya. Nah, ini ada namanya, teman-teman. Conjunction ini namanya adalah relative pronoun. Nah, teman-teman nggak perlu tahu nama itu. Intinya adalah conjunction ini bisa sekaligus menjadi pronoun, menjadi kata ganti. Nah, fungsinya bisa conjunction dan sekaligus jadi subjek seperti itu. Gimana? Apakah menjawab pertanyaannya? Jadi kalau misalkan setelah that ini malah ditambahkan subjek lagi, nanti jadi nggak enak. Alasannya seperti itu. Kalau diartikan jadi, kalau dibaca, kalau diartikan nanti jadi nggak enak. Seperti itu. Jadi ada pemborosan. Alasannya seperti itu. Gimana? Apakah menjawab, brother? Oke. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Kalau nggak ada, kita ke latihan, dicoba dulu seperti biasa. Waktunya 30 detik ya, teman-teman. Jangan takut benar, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban alfa, dan saya lihat semua jawab alfa ya. Kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada is also known, subjeknya adalah state. Kemudian ada conjunction because, subjek lagi yaitu Wyoming women, predikatnya adalah were. Nah, kalimatnya sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Artinya kita nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Nah, untuk mengetahui yang hilang apa, kita lihat itu bagian dari apa. Ternyata dia titik-titiknya sebelum kata benda di subjek. Otomatis yang bisa menjelaskan kata benda sebelumnya hanyalah kata sifat. Cari ABCD yang kata sifat saja. Yang alfa di situ ada kata sifat the, kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Yang bravo ada predikat lagi is, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction lagi yaitu that, nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang delta sama ya, as itu conjunction, kita nggak butuh conjunction lagi. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Berarti fix jawaban satu-satunya hanyalah yang alfa. The state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara bagian Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Wyoming merupakan yang pertama kali di negara tersebut atau di bangsa tersebut, maksudnya Amerika Serikat, untuk mengikuti pemilu atau memilih dalam pemilu seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Baik, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat began, verb 2. Subjeknya adalah education. Sebelumnya ada conjunction although. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Kita cek dulu. Setelah koma ada predikat has taken. Subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti sudah nggak ada masalah ya, teman-teman. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Artinya di titik-titik di situ kita hanya diminta untuk mencari kata sifat untuk menjelaskan kata benda growth. Oke. Yang alpha kemungkinan bisa karena alpha itu kata sifat, dia masuk ke dalam kata sifat yang determiner jenis yang posesif adjektif atau kepemilikan. Oke, kita tahan dulu berarti yang alpha. Kalau yang bravo ada conjunction fanboys so, nanti kita double conjunction nggak bisa. Yang Charlie juga sama ada fanboys, double conjunction, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta diikuti subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi. Delta nggak bisa, berarti fix jawaban satu-satunya hanya yang alpha. Oke, nanti kalau diartikan meskipun pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat bermula di zaman kolonial, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Oke, next number 6. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya dulu ya. Nanti kita bahas. Oke, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada has been, ya teman-teman. Subjeknya adalah chief material. Kemudian ada conjunction but. Subjeknya adalah metal and stone. Predikatnya adalah have also been used. Nah, secara sentencing sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, titik-titiknya di situ adalah di sebelum kata benda yang disubjek. Artinya itu tempatnya kata sifat, ya. Kita cek ABCD yang kata sifat. Yang alpha ada subjek predikat lagi, kita nggak ada conjunction-nya, alpha nggak bisa. Yang bravo ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat lagi, nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Berarti jawaban satu-satunya hanyalah yang delta, yang kata sifat saja, ya teman-teman. Oke, berarti jawabannya delta. Nanti kalau diartikan dalam sejarah, bahan pokok untuk pembuatan furnitur adalah kayu. Namun besi dan batuan juga pernah digunakan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada dates, subjeknya adalah map. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Sentencing sudah lengkap. Titik-titik di sebelum kata benda di subjek. Itu tempatnya kata sifat. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha di situ ada participle tapi dia panjang, teman-teman. Nah, kalau ada verb 3 atau verb ing yang dia panjang jatuh sebelum subjek, itu jadi penanda inversi. Alpha nggak bisa.
Ya, karena nanti kalau dia jadi penanda inversi, subjeknya hilang. Nggak ada subjeknya. Alpha nggak bisa. Yang Bravo ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction. Nggak bisa. Yang Charlie sama kayak yang Alpha ya. Verb 3 panjang, penanda inversi nggak bisa. Nanti kehilangan subjek. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada kata sifat the, kata sifat oldest, kata sifat nom. Oke, nanti kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui berawal dari sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas, silahkan. Oke, ada jawaban delta dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada are called, subjeknya adalah depressions, subjek predikat sudah lengkap, kalimat gak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing. Di sini titik-titiknya sebelum kata benda depressions di subjek ya, berarti tempatnya kata sifat. Yang alpha ada predikat lagi, nggak ada conjunction, alpha nggak bisa. Bravo sudah pasti salah. Kenapa? Kalau ada titik-titik di paling depan, diawali dengan predikat. Pokoknya ada predikat berarti itu nggak mungkin ya teman-teman. Berarti jawaban alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction word tapi subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Jawabannya adalah yang delta, itu ada kata sifat deep. Nanti kalau dibaca, deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan, cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, next number 9. Teman-teman dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Silahkan. Oke, ada jawaban alpha, dan saya lihat semua menjawab alpha. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada rejected. Subjeknya adalah futurism. Ya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Berarti sudah lengkap ya. Kemudian, nah di sini titik-titiknya berada di dalam 2 koma, teman-teman. Itu namanya apositif. Kita cek apakah ada kata benda di dalam apositif. Karena setelah titik-titik ada kata benda movement. Nah, berarti sebelum-sebelumnya ini kata sifat. Otomatis titik-titik di situ ya tempatnya kata sifat, teman-teman. Yang alpha itu kata sifat, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ada conjunction, tidak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction subjek predikat, tapi Charlie ini nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Yang saya bilang tadi, that ketika dia artinya yang, di sini ya, yang artinya yang. Nah, di sini apalagi predikatnya menggunakan to be, itu subjeknya sudah pasti harus hilang. Nggak boleh ada subjeknya, karena that itu menjangkap sekaligus menjadi subjek, jadi conjunction subjek. Kalau yang Charlie ini subjeknya double, seperti itu. Nah, untuk penggunaan that kita akan bahas hari ke-10. Gimana cara menentukan that yang subjeknya harus hilang atau that yang subjeknya tidak boleh hilang. Seperti itu ya. Intinya Charlie bukan. Yang delta ada predikat lagi, nggak ada subject conjunction, nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, futurism, sebuah gerakan seni di awal abad ke-20-an, menolak semua tradisi dan berupaya untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan pada mesin dan gerakan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 11 ya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek teman-teman. Cari predikat, di situ ada magnified, artinya memperbesar. Subjeknya adalah telescopes. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Titik-titik di sebelum kata benda di subjek itu tempatnya kata sifat ya. Yang alpha ada conjunctionnya, tidak ada subjek predikat lagi, alpha nggak bisa. Yang bravo kata sifat, kemungkinan bravo bisa, kita tahan. Yang Charlie ada subjek predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Nah berarti jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Oke, next, number 12, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya dikirim di chat, teman-teman. Oke, semua menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada kata rest. Itu verb S. Subjeknya adalah kata benda authority, otoritas ya. Atau kekuasaan, seperti itu. Tarik ke belakang lagi, nah itu ada conjunction who, yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Di situ predikatnya adalah is elected. Oke, berarti kalimatnya sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Seperti itu. Oke. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Di situ kata benda authority itu kehilangan kata sifat yang dari determiner, teman-teman. Oke, carikan kata sifat yang determiner di situ. Yang alpha di situ ada predikat lagi is tapi nggak ada conjunction, alpha nggak bisa. Yang bravo ada conjunction lagi tapi nggak ada subjek predikat lagi, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada the kata sifat, kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Yang delta ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau diartikan otoritas eksekutif dan administratif di pemerintahan Amerika Serikat berada pada seorang presiden yang terpilih untuk satu kali 4 tahun masa jabatan. Seperti itu. Oke, nice. Jawabannya Charlie. Lanjut ke nomor 13, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo atau Charlie. Alright, kita lakukan bersama, kita cek bersama. Oke, ada cari predikat dulu. Di situ ada verb 1 yaitu at, predikat ya, teman-teman. Verb 1. Subjeknya adalah kata angles. Oke. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimatnya sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelumnya kata benda angles di subjek. Itu tempatnya kata sifat. Oke, cek ABCD yang dia hanya kata sifat. Yang alpha ada conjunction if, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada kata sifat the, determiner three, itu juga determiner yang numeral. Ya, nggak apa-apa, kita tahan dulu yang bravo karena itu kata sifat. Yang Charlie three of. Nah, kata sifat, three of itu jadi sebenarnya pembilang, teman-teman, tadi bisa menjadi kata ganti ya. Jadi pakai of itu nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau ada pembilang ya, teman-teman, contohnya one of. Contohnya lagi misalnya some of. Contohnya lagi adalah most of, hampir semua. Seperti atau intinya ini ya, teman-teman. Jadi one of, some of, most of,
misalnya di Charlie di situ adalah 3 of, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya adalah one of, some of, dan teman-temannya itu yang kata penunjuk jumlah ditambahkan of itu kalau mau diikuti kata benda setelahnya itu tidak bisa langsung ketemu kata benda seperti ini. Ya, jadi ini salah. One of people itu salah. Oke. Jadi harus ada determiner dulu sebelum kata bendanya. Jadi misalnya one of the people itu bisa. Oke, one of my teachers, salah satu dari guru-guruku boleh. Tapi nggak boleh kita bilang one of teachers, itu nggak bisa, teman-teman. Oke, nah teorinya adalah one of, some of, keterangan penunjuk jumlah. Kalau ada of-nya setelahnya nggak boleh langsung ketemu kata benda ya, harus ada determiner dulu. Nah untuk mengecek yang Charlie ini benar atau salah, kita coba dimasukkan di titik-titik. Setelah titik-titik ada nggak determiner? Ternyata nggak ada, dia langsung ketabrak sama kata benda angles. Artinya Charlie nggak bisa, ya teman-teman. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi yaitu are, tapi nggak ada conjunction, berarti delta nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang bravo, ya. Nah untuk yang saya bilang tadi one of bla 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 tadi kalau diikuti kata benda setelahnya diingat-ingat harus ada determinernya ya teman-teman. Contohnya one of the men pakai ya itu jamak. Jadi salah satu dari pria-pria itu seperti itu. Atau some of my friends, nggak boleh hanya bilang some of friends, itu nggak bisa. Jadi some of my friends, my itu temannya the juga teman-teman, determiner itu ya. Kecuali kalau setelahnya of itu bukan kata benda tapi kata ganti, baru boleh langsung. Karena kata ganti atau pronoun itu nggak boleh ditambahi preposisi, nggak boleh ditambahi kata sifat teman-teman. Nggak boleh kita bilang the he, the I, itu nggak bisa. Oke, pasti langsung I atau he aja seperti itu. Nah sama, kalau setelah of itu ada kata ganti, ya sudah jangan ditambahkan determiner, nggak usah ditambahkan kata sifat. Jadi langsung aja. Contohnya most of us, hampir semua dari kita seperti itu. Nah tapi di soal itu angles, dia kata benda artinya sudut. Oke, berarti nggak, berarti harus dia dimasukkan determiner sebelumnya dulu kalau mau pakai of. Oke. Nah, untuk teman-teman untuk tambah-tambahan seperti itu tolong dicatat ya, takutnya nanti hilang seperti itu. Jadi nanti kalau diartikan the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat ketika ditambahkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 14. Dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta. Mari kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah red clover. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Kalimat sudah lengkap ya. Nah, berarti titik-titik itu adalah tepatnya kata sifat untuk menjelaskan kata benda clover. Oke, kita cek. Yang alpha itu kata sifat, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ada is, dia predikat lagi. Sedangkan di soal sudah ada predikat. Predikatnya nanti double kalau kita masukkan bravo. Bravo nggak bisa ya, teman-teman. Yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta ada conjunction, tapi subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang alfa, ya teman-teman. Nanti kalau diartikan semanggi merah yang tinggi kandungan proteinnya merupakan sejenis alang-alang alang-alang kacang-kacangan yang penting dan tanaman gurun dari Amerika Serikat bagian timur seperti itu. Oke, terakhir teman-teman nomor 15 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Alfa. Oke, antara Charlie atau Alfa kita cek. Cari predikat dulu, di situ ada helps ya. Kemudian, nah hati-hati, di sebelum helps itu ada kata benda yaitu wooden buildings, teman-teman. Kata bendanya buildingsnya, tapi itu bukan subjek ya. Kenapa? Karena predikatnya pakai S. Jadi kalau predikatnya pakai S atau verb SIS, subjeknya jangan pakai S. Oke, berarti itu kata benda yang pakai S itu bukan subjek, dia adalah objeknya sesuatu di sini. Artinya kita masih kehilangan subjek ya, teman-teman. Nah, sebenarnya subjek itu nggak boleh punya objek, kecuali satu, yaitu gerund. Cuma gerund, kata benda yang boleh punya objek. Oke, kita cek ABCD yang gerund. Yang alpha, nah di situ painting, itu adalah verb ya, yaitu verb ing, dia gerund, teman-teman. Dan gerund itu boleh punya objek, jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo painted di situ dia verb 3. Oke, dia dia menjelaskan kata benda buildings. Oke. Kalau kita painted ini verb 3 dia kata sifat, kata bendanya buildings, nanti subjek dan subjeknya jamak nggak cocok sama predikatnya. Predikatnya verb SIS. Verb SIS itu dipakai untuk kata benda tunggal, subjek tunggal seperti itu. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie the paint itu kata benda artinya cat, teman-teman. Kata benda itu tidak boleh punya objek. Jadi kalau ada of-nya itu boleh. The paint of wooden buildings. Jadi kalau diartikan cat dari bangunan-bangunan berkayu seperti itu. Tapi kalau nggak ada of-nya nggak bisa. Karena kata benda nggak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma 2. Kalau nggak kata kerja ya preposisi. Seperti itu. Charlie bukan. Kalau yang delta ada by painting. Nah sebenarnya ada gerund yaitu painting. Tapi ada preposisi by sebelumnya. Preposisi diikuti kata benda berubah menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang alpha tadi, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, painting wooden buildings helps to protect them from damage due to weather. Kalau diartikan, mengecat bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu membantu untuk melindungi mereka dari kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya alpha ya. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai kata sifat atau adjektif, teman-teman. Oke. Jadi adjektif itu teman-teman cek dulu di soal. Jadi subjek, predikat, sentencing kalau nggak ada masalah, cek. Titik-titiknya berada di mana? Kalau titik-titiknya berada di subjek atau di objek, intinya di sebelum kata benda, berarti itu tempatnya adjektif. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya harap teman-teman nanti kalau ada waktu luang, latihannya dikerjakan supaya untuk memperkuat pemahaman teman-teman. Ya, jadi biar cuma nggak paham di kelas, tapi biar terbiasa juga di luar kelas seperti itu. Dan nanti kalau ada pertanyaan apa-apa, bisa langsung japri saya. Ya, baik. Thank you so much for having me tonight, guys. See you next time. Telah saya say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you're welcome, everyone. See you next time and have a great time.